Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nur Hikam dengan NIM 23115420 dari kelas IF01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kecerdasan buatan lanjut pada final project yang berjudul Implementasi Sistem Peringkasan Teks Multibahasa Otomatis Menggunakan Arsitektur T5. Proyek ini berawal dari kebutuhan akan alat yang dapat meringkas teks panjang secara instan. Namun, dalam pengembangannya, saya menemukan beberapa masalah mendasar. Salah satunya yaitu keterbatasan pemahaman artikel dan preposisi. Model sering mengabaikan kata-kata kecil seperti an, the, atau in, on, dan at. Padahal kata-kata ini krusial untuk menjaga makna spesifik dalam bahasa Inggris. Proyek kami ini tadinya menggunakan multibahasa yaitu Indonesia dan Inggris, dan saya menarik satu kategori untuk menjadikan kekurangan dan kelemahan yaitu pada bahasa Inggrisnya, terutama pada bahasa penulisannya atau gramatikalnya. Lanjut kita pada kekurangan yang kedua, yaitu tentang kegagalan pada kesalahan sintaksis kompleks. Model meringkas teks seringkali gagal memproses kalimat yang memiliki kesalahan tenses kronis, sehingga hasil ringkasan menjadi tidak logis secara waktu. Terus, kesalahan atau kelemahan yang ketiga itu tentang typo atau salah ketik. Karena satu huruf dapat mengubah kata menjadi kata lain yang memiliki arti berbeda, namun tetap valid secara ejaan. Contoh, form menjadi from. Nah, selanjutnya itu berdasarkan kekurangan yang tiga ini, saya telah melakukan kajian terhadap 5 paper untuk mengatasi kelemahan dari model yang kami hasilkan gitu ya. Judul paper pertama itu tentang analisis kesalahan gramatikal penulisan teks bahasa Inggris mahasiswa jurusan teknik sipil. Dari paper ini, ide yang dapat diterapkan itu tentang memfokuskan deteksi pada kesalahan umum seperti tenses, waktu, dan punctuation atau tanda baca, dan preposition yang sering dialami oleh pelajar di Indonesia. Lalu judul paper yang kedua itu tentang grammar correction, a comparison of T5, LLAMA, dan ChatGPT. Ide yang dapat diterapkan dari paper ini itu membuktikan bahwa model T5 sangat efektif untuk koreksi data bahasa yang efisien dalam menggunakan tugas text to text. Lalu paper yang ketiga itu tentang peringkasan teks otomatis atau abstraksi menggunakan transformer pada teks bahasa Indonesia. Ide yang dapat diterapkan itu menggunakan arsitektur transformer untuk menghasilkan ringkasan yang lebih manusiawi daripada sekedar memotong kalimat aslinya. Terus paper yang keempat itu typos correction training against misspelling from text to text transformer. Ide dari paper ini itu untuk menambahkan kemampuan model untuk menangani typo atau salah ketik agar proses tokenisasi tidak terganggu oleh kata-kata yang tidak baku. Terus paper yang terakhir itu tentang intelligent text refinement through T5, correction, sentiment, insight, and error detection. Ide ini menerapkan integrasi antara koreksi teks dan deteksi kesalahan secara otomatis untuk meningkatkan skor kualitas kalimat. Nah, dari kelima paper ini saya telah mendapatkan insight yang bisa digunakan untuk project ini ya. Dari project sebelumnya saya telah menambahkan beberapa codingan untuk si grammatical correction ini gitu. Pertama itu saya menambahkan NLTK, itu memungkinkan sistem melakukan pemecahan teks berbasis kalimat. Terus saya juga menambahkan library word cloud itu untuk memberikan dimensi visual untuk memetakan frekuensi kata kunci dalam dokumen. Di sini bisa terlihat. Lalu selanjutnya saya menambahkan model Venify atau T5 Best Grammar Correction. Untuk modelnya ini khusus dilatih untuk mendeteksi dan memperbaiki anomali
struktur kalimat khususnya di bahasa Inggris itu. Saya menambahkan map name-nya grammar itu Vanify T5 base grammar correction. Selanjutnya itu saya menambahkan fungsi perbaiki grammar. Kini bekerja dengan logika preservasi struktur di mana teks diproses paragraf demi paragraf untuk menjaga alur tulisan asli pengguna tetap utuh. Nah, nanti di outputnya itu sendiri ada dua nantinya. Yang tadinya cuma summarize doang, saya menambahkan untuk grammar fixer. Itu kita coba langsung saja pergi ke collab-nya untuk mendemokan ya. Langsung saja kita coba untuk projectnya. Ini adalah project yang telah saya tambahkan fitur grammar fixernya. Saya di sini menggunakan atau menambahkan pemasangan library tentang LangDetect word yang digunakan untuk mengidentifikasi bahasa, dan word ini untuk analisis visual kata kuncinya. Terus saya juga menggunakan library NLP yaitu NLTK tentang tokenize ini yang sangat krusial dalam memecah teks menjadi satuan kalimat agar konteks tata bahasa tidak terputus gitu. Saya menambahkan juga di kelas peringkas otomatis ini menambahkan modul grammar yaitu Vanify T5 base grammar correction yang menjadi komponen kunci yang ditambahkan untuk meningkatkan kualitas teks berbahasa Inggris di proyek ini. Saya juga menambahkan definisi perbaiki grammar di sini ya. Alurnya itu nanti teks itu pertama-tama dipisahin berdasarkan karakter new line agar tata letak dokumen asli milik pengguna tidak berubah setelah diproses. Terus setiap paragrafnya itu nanti bakal dipecah jadi menjadi kalimat-kalimat individu menggunakan send tokenizer tadi. Nah, di sini juga ada pengecekan jika baris kosong hanya enter atau hanya enter gitu baris kosong, biarkan tetap kosong gitu ya. Nah, ini menggunakan parameter numBIMS sama dengan 5 untuk mencari 5 kemungkinan kalimat terbaik dan memilih yang paling natural sesuai dengan teknik text refinement pada kajian literatur atau paper yang tadi gitu. Nah, terus selanjutnya setelah semuanya diproses, maka kalimat-kalimat itu akan digabungkan kembali menjadi paragraf utuh gitu. Ini ketika menginstal si modelnya, model ID, model English, model grammar. Nah, ini adalah kode untuk si UI atau outputnya. Nah, di sini sekarang telah memiliki dua alat atau tools, yaitu yang satu untuk summarize, yang satu untuk grammar fixer. Nah, kita contohkan saja langsung untuk bahasa Inggrisnya. Kita summarize dulu. Nah, ketika sudah muncul, kita kopikan lalu kita cek grammarnya apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Ada sedikit perbedaan penulisan tentang bahasa Inggris ini ya. Contohnya saja di sini once, O-nya itu gede, one day di sini one juga O-nya kecil, tapi di sini sudah dibetulkan karena setelah titik ya. Terus di sini spasi juga kan dihilangin. Ini kebetulan tidak banyak yang ada dirubah. Jadi kita mungkin kita akan misalkan tadi kan masalahnya diantara in, on, at. Nah, misalkan kita in-nya ganti at, terus misalkan beautiful-nya nggak ada L-nya, ini spoiled, ini coba kita perbaiki ya. Nah, at di sini sudah diganti dengan in dengan kata yang lebih benar gitu ya. Terus di sini beautiful-nya terpotong, nggak ada huruf L-nya, di sini ada huruf L-nya, beautiful. Nah, di sini spoiled yang harusnya tadi spoiled, nih spoiled. Di sini diganti dengan spoiled pakai T. Balik lagi pada si beans tadi apa namanya? Balik pada numBIMS tadi, mencari 5 kemungkinan kalimat terbaik dan memilih yang paling natural. Jadi antara spoiled di sini dan spoiled pakai T ini itu tidak jauh berbeda dalam artinya gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.